Shalom anak-anak ibu, selamat pagi. Kembali video sebelumnya terjadi kesalahan. Kesalahan itu bisa terletak biasanya kalau orang main film pada aktornya atau aktrisnya. Siapa yang jadi aktor atau artisnya? Ibu dan kalian. Tapi yang melakukan, yang menjelaskan, yang bicara ibu, dan jadi yang salah. Kadang-kadang ada aktor yang tidak berpegang ataupun artisnya tidak berpegang pada naskah yang sudah ada. Ia menyimpang dari naskah lalu berbicara dan berakting semau sendiri. Ada pula aktornya ataupun aktrisnya yang kurang menjiwai peran yang harus dilakoninya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 11 sampai 12 ini ada tugas warga gereja. Tugas warga gereja adalah melakukan pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Itu tugas warga gereja. Siapa warganya? Anak-anak ibu yang remaja, walaupun masih kelas 9, ibu juga, orang tua. Kita warga gereja itu melakukan pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Kita harus kenali gereja kita. Jadi tugas pendeta itu apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi ada pembagian kerja dalam tugas mementaskan kabar baik, mementaskan Injil, digariskan secara jelas dalam Efesus 4 ini. Jadi tiap warga gereja ataupun remaja kelas 9 itu sebagai aktor dan sebagai artisnya. Pendeta hanya jadi sutradaranya saja. Naskah sandiwara itu ataupun skrip aktingnya sudah tercetak hitam di atas putih sejak 2020 tahun yang lalu. Tetapi misi pementasannya ini tidak selalu berhasil, sama seperti yang video yang lalu, sepertinya seolah-olah terjadi kesalahan, kan gitu ya. Nah, jadi anak-anak ibu, mungkin ada aktornya pada saat itu ibu kurang bersungguh-sungguh. Sebaliknya mungkin juga ada yang overacting. Apa ibu waktu itu overactingnya? Jadi sebagai aktor atau artis, kita gereja remaja melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan mengajarkan kita itu hidup secukupnya, seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana. Jadi style kita, gaya hidup kita itu didasarkan pada kecukupan dari apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dan keinginan tidak sama. Kita dapat menginginkan banyak hal, namun mungkin sekali banyak di antaranya sebetulnya tidak kita butuhkan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang berbunyi, live simply so others can simply live. Artinya hiduplah sederhana agar orang lain juga dapat sekedar hidup. Jadi bila kita hidup berlebih-lebihan, makan, minum secara berlebihan, melampaui batas kebutuhan kita, maka akan ada banyak orang yang hidup kekurangan. Jadi perbandingan yang diharapkan di sini membuat kamu memahami perbandingan gereja yang perdana dan gereja yang sekarang ini. Mudah-mudahan dan ibu berharap kalian memahami sejauh manakah gereja itu memberikan perhatian kepada orang yang tertindas dan tersingkirkan. Sejauh mana gereja itu? Dan seberapa jauh mereka disambut dengan sukacita oleh orang-orang di sekitarnya. Seberapa jauh juga remaja itu yang berkumpul penuh kasih persaudaraan pada setiap kebaktian, sambil memperhatikan kepada sesama anggota yang kekurangan. Barangkali kesalahannya terletak pada sang sutradara. Ya, pada sang sutradara. Ada sutradara yang lebih memberi perhatian pada urusan lain. Siapa sutradaranya? Ibaratnya Bapak Pendeta ya.
lebih memberi perhatian pada urusan lain seperti dekorasi, peralatan panggungnya, sehingga kurang memberikan pelatihan dan pemberdayaan para aktor dan para artisnya. Atau mungkin juga sutradaranya kurang cakap. Tetapi kendala paling gawat bila sutradara kurang tahu diri. Seharusnya sutradara itu berada di belakang layar, tetapi ia malah naik panggung dan berpentas. Kacau deh pembagian kerjanya. Apalagi kalau sutradara itu bermain one man show. Jadi gereja terlalu sibuk sebagai organisasi gereja sehingga lupa bahwa dirinya adalah sebuah organisasi yang hidup, yang mestinya gereja itu berperan aktif dalam kehidupan warga jemaat dan masyarakat yang luas, termasuk dalam menjalani hubungan yang baik dengan umat beragama lain. Nah, pada hari ini kita kembali teruskan kepada materi yang sesungguhnya, yang penting mengenal gereja. Mengenal gereja. Anak-anak ibu, gereja-gereja yang kamu kenal sekarang ini, yang ada di lingkungan kamu, coba kamu sebutkan satu persatu ya. Nanti di buku tugas kamu tuliskan dulu apa-apa gereja-gereja di lingkungan sekitar kamu. Lalu kamu tulis di buku tugas itu, nanti kirim ke ibu ya. Jadi mungkin di tempat kamu ada gereja Katolik atau gereja Protestan yang lain, bagaimana? Puji syukur, ada begitu banyak gereja di suatu tempat di Indonesia. Mungkin saja ada karena perpecahan. Adakah karena pertikaian di dalam suatu gereja tertentu sehingga satu kelompok keluar dan membentuk gerejanya sendiri? Ataukah karena adanya misi yang datang dari luar daerah atau luar kota atau luar negeri? Sebagai contoh, HKBP, GKPI, HKI, gereja itu adalah berkembang dari misi Lutheran dari Jerman di Sumut, Sumatera Utara. Ada GKI, ada GKP, ada GKJ, Gereja Toraja, ada GEMIM, ada GEMIT, ada GPM dan lainnya. Gereja itu berkembang dari beberapa lembaga misi atau pekabaran Injil dari Belanda. Kalau gereja kamu GBI, GPDI, Gereja Tabernakel, maka dapat dikatakan bahwa gereja kamu bersifat Pentakostal dan berkembang karena pengaruh-pengaruh gereja-gereja Pentakostal dan karismatik dari Amerika Serikat. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, kamu juga akan punya tugas nanti bagaimanakah kehadiran gereja Katolik Roma. Nah, jadi itu menjadi tugas kepada anak ibu. Nah, seringkali gereja-gereja kita ini menjadi banyak. Ya, gereja-gereja kita ini menjadi banyak karena masing-masing mengaku dirinya sebagai yang paling benar. Sementara gereja lain salah, bahkan sesat. Ada pula kelompok-kelompok yang menanyakan mengapa jemaat yang satu pindah beramai-ramai ke jemaat yang lain. Ya, ada pertanyaan gitu ya. Kenapa pindah gitu? Lalu ada kelompok pendeta menanyakan kepada satu gembala yang begitu banyak jemaatnya, gembala itu dengan bijaksana mengatakan, karena di sini rumputnya segar-segar. Nah, kalau seandainya tidak bijaksana ditanggapi oleh pendeta gembala yang mempunyai jemaat yang banyak itu, tentu sikap seperti tadi yang menanyakan, kenapa kamu rebut jemaat saya, domba-domba saya? Maka kalau itu tidak dibijaksanai oleh gembala itu, tentu mengganggu keharmonisan hubungan antar gereja. Semua ini hanya menimbulkan kesombongan rohani dan kebanggaan yang semu yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang seharusnya dilakukan
adalah saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada, dan pekerjaan orang lain yang sudah ada terlebih dahulu memasuki suatu wilayah. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, gereja terpecah-pecah. Ya, ada gereja terpecah-pecah nih. Kenapa gereja itu bisa terpecah-pecah? Pertama, gerejanya berkembang pesat. Tambah 3.000, 5.000 berkembang pesat. Gereja perdana ternyata terancam pecah. Pertanyaan berat yang mendesak. Ada kelompok yang dipimpin oleh Petrus dan Yohanes. Mereka menanyakan, apakah orang-orang yang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu menjadi Yahudi? Nah, beberapa pemimpin gereja menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen itu terlebih dahulu harus disunat, lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Kelompok Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani oleh aturan-aturan Taurat. Jadi perpecahan ini diselesaikan dalam konferensi di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem ataupun Konferensi Apostolik sekitar tahun 50 Masehi. Persidangan itu mencapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, jadi Kristen. Mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, menjauhkan diri dari darah, dari daging binatang yang dicekik, dari percabulan. Kisah 15 ayat 29. Di Korintus terjadi perpecahan ini juga karena orang-orang saling berkelompok. Ya, berkelompok berdasarkan rasul tertentu. Muncul orang-orang yang membanggakan dirinya sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kepas, Petrus, atau bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya paling hebat. Inilah apa yang disebut dengan kultus individu. Kultus individu atau pengagung-agungan seseorang tokoh tertentu, bahkan tokoh pendiri gereja sekalipun, orang tidak lagi dapat bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh itu. Semua yang dikatakan dan dilakukannya dianggap benar. Kultus individu kerap terjadi karena adanya halo efek dalam sikap kita terhadap orang lain. Halo efek ini adalah kecenderungan manusia untuk memandang baik terhadap orang lain yang sering terjadi karena pengalamannya yang baik di masa lalu ataupun dalam perjumpaannya yang pertama dengan orang itu. Halo adalah lingkaran putih yang biasanya sering kita temukan dalam gambar-gambar orang-orang suci di Eropa. Dan dengan halo efek itu kita cenderung menganggap apa yang dikatakan atau dilakukan seseorang itu selalu benar, semuanya baik, semuanya bagus, tidak ada keburukannya sedikit pun. Wow, bagaimanakah pandangan Kristen terhadap kultus individu ini? Kita tidak diajarkan menyembah tokoh-tokoh orang-orang tertentu walau bagaimanapun hebatnya dia, melainkan Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Paulus menjelaskan, tidak satu pun yang paling hebat. Sungguh keliru bila kita membanggakan diri kita berdasarkan tokoh-tokoh pemimpin yang mendirikan gereja kita. Itu kata Paulus. Dan Paulus lebih menjelaskan lagi. Rasul Paulus ini mengatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu?
Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? 1 Korintus 1 ayat 13. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus itu, Paulus mengingatkan agar kita tidak melakukan kultus individu, bahkan terhadap dirinya sekalipun, terhadap Paulus sekalipun dia tidak mau diagung-agungkan. Kita harus sadar bahkan para pemimpin agama dan pendeta paling terkenal pun adalah manusia biasa. Bahkan ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan itu, di dalam setiap diri orang kudus terdapat seorang berdosa. Kultus ini contohnya juga kultus individu ini di Haiti pernah berkuasa seorang diktator yang bernama Ramsey Duvalier 1907-1971. Duvalier ini seorang dokter yang kemudian disapa dengan Papa Doc, dengan sengaja membangun pemujaan atas dirinya dan mengklaim dirinya sebagai perwujudan bangsanya. Ia membangkitkan tradisi voodoo, penyembahan roh-roh, dan menjadikannya alat untuk membangun kekuasaannya. Ia juga menyebut dirinya seorang haungan atau pendeta voodoo. Ia membangun propaganda kekuasaan dan mengangkat dirinya sebagai bapak bangsa dan mengatakan Papa Doc satu dengan roh-roh voodoo Haiti, Yesus Kristus dan Allah sendiri. Salah satu gambar yang paling terkenal tentang dirinya ialah ketika ia tampil sedang duduk dengan patung Yesus Kristus dengan tangannya yang diletakkannya di bahunya dengan tulisan, "Aku, Yesus telah memilih dia." Hal-hal ini adalah merupakan yang sering terjadi dilakukan oleh sejumlah pemimpin ataupun pendeta. Nah, jadi ini jelas-jelas kita tidak diajak harus menjauhi kultus individu ini tadi. Di Korintus terjadi perpecahan ketika orang saling berkelompok tadi ya. Nah, ini maka di sini juga kita lihat bagaimana perpecahan berikutnya. Perpecahan karena tidak saling menghormati dan tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dan pekerjaan orang lain yang mana dianggap hal yang wajar karena sudah terlebih dahulu memasuki suatu wilayah. Dulu ada perjanjian yang namanya perjanjian perdamaian di Augsburg di Eropa. Maka hal ini dianggap wajar di mana orang-orang Maluku dipaksa pindah ke Protestan karena perjanjian itu. Itulah dengan adanya muncul istilah Cuis regio, vis religio. Artinya siapa yang menguasai wilayah tertentu, agamanya yang harus dianut oleh penduduk wilayah itu. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya kita lihat pertanyaannya. Pada masa bangsa Belanda datang ke Indonesia, pemberitaan Injil dilarang ke wilayah ekonomi yang menguntungkan Belanda. Misalnya Misalnya Bali, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat telah dinyatakan tertutup terhadap misionaris asing. Nah, jadi berikutnya lagi, karena banyaknya gereja-gereja di Indonesia itu, maka tanggal 25 Mei 1950, gereja-gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta, mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang sekarang bernama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, anak-anak ibu di sini pada materi mengenal gereja ini, yang harus kamu ingat, kultus individu itu apa? Pengagung-agungan seorang terhadap tokoh tertentu, bahkan tokoh pendiri gereja sekalipun, itu sangat berbahaya. Inilah yang terjadi di Korintus. Muncul orang yang membanggakan dirinya sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, Kefas, Korintus, Petrus ya.
Maaf, bukan Korintus tapi Petrus, bahkan Kristus masing-masing menganggap pemimpinnya paling hebat daripada yang lain. Nah, siapakah dari mereka yang paling hebat? Apakah Kristus, Paulus, Kefas, Apolos? Paulus menjelaskan, tidak satu pun. Sungguh keliru bila kita membanggakan diri kita berdasarkan tokoh-tokoh pemimpin yang mendirikan gereja kita. Karena kata Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi kultus individu ini kerap terjadi karena ada halo efek dalam sikap terhadap orang lain. Jadi halo efek adalah kecenderungan manusia untuk memandang baik terhadap orang lain yang sering terjadi karena pengalaman baiknya di masa lampau dan perjumpaannya yang pertama pada orang itu. Jadi halo itu adalah lingkaran putih yang biasanya kita temukan dalam gambar-gambar orang suci di Eropa. Dengan halo efek ini kita cenderung menganggap apa yang kita katakan ataupun dilakukan seseorang itu selalu benar. Semuanya baik, bagus, tidak ada keburukannya sedikit pun. Jadi dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kita agar kita tidak melakukan kultus individu. Bahkan terhadap dirinya sekalipun kita harus sadar bahwa para pemimpin agama dan pendeta, kita itu harus kembali kepada pengagungan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jadi pada tahun 1517 muncul lagi gerakan reformasi yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Beberapa ciri utama gerakan reformasi itu adalah pengakuan terhadap ketujuh konsili gereja yang pertama yang diadakan hingga tahun 1517. Selain itu juga muncul doktrin tentang ketiga sola. Pertama, sola gratia, yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Ingat ya, sola gratia, grace, gracia, itu anugerah Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kedua, sola fide, yang mengakui bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman. Ingat ya, fide, 4 huruf saja. Iman, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, dan bukan karena amal dan perbuatan baik kita. Dan yang ketiga, sola scriptura, yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi, scriptura, tulisan-tulisan, yaitu Alkitab, yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, bukan tradisi gereja ataupun magisterium, yakni pihak yang menganggap memiliki wewenang untuk menetapkan ajaran gereja, seperti yang terdapat dalam gereja Katolik Roma. Oleh karena itulah gereja Protestan agak berbeda sedikit dengan Katolik. Protestan menolak kedudukan paus, sedangkan Katolik mengakui paus, umat Katolik dianggap sebagai pemimpin yang harus ditaati keputusan-keputusannya. Nah, anak-anak ibu, gereja Protestan hanya mengakui 2 sakramen karena mereka meyakini bahwa hanya kedua sakramen itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk dilaksanakan. Apa itu? Yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Gereja-gereja Protestan juga menolak praktek selibat, yaitu praktek kewajiban tidak menikah bagi para pendetanya. Pernah terjadi juga perpecahan antara gereja barat dan gereja timur. Pada skisma besar tahun 1054, gereja barat atau gereja Katolik yang berpusat di Roma, yang kini dikenal gereja Katolik Roma, dengan gereja Ortodok Timur yang berpusat di Konstantinopel. Gereja Ortodok Timur ini dipersatukan oleh iman yang didasarkan pada tradisi suci yang diilhami oleh pekerjaan Roh Kudus. Iman itu diungkapkan terutama sekali dalam peribadahan dan yang paling mendasar dalam baptisan liturgi suci. Dalam tradisi gereja ortodok di Rusia, ibadah dilakukan sambil berdiri di sepanjang kebaktian. Gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok Timur sama-sama mengakui 7 sakramen. Ortodok Timur dan gereja Katolik Roma sama-sama mengakui 7 sakramen, yaitu apa? Baptisan, krisma atau sidi, pengakuan dosa,
Ekaristi, perjamuan kudus atau pernikahan, pengurapan orang sakit, dan imamat, yaitu nama gereja. Namun ya, penabatan ya, imamat. Ibu ulang kembali ya, tadi perjamuan kudus, pernikahan, pengurapan orang sakit, dan imamat atau penabatan atau penhabisan ya. Namun gereja Ortodoks Timur memberikan keleluasaan kepada setiap gereja untuk apa? Untuk menambahkan sendiri apabila dirasa perlu sakramen yang lainnya, sehingga jumlahnya tidak harus 7. Jadi upaya penyatuan gereja ini seharusnya kita mengerti, kita harus pahami firman Tuhan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus bagi kita. Dalam usaha penyatuan gereja ini, kita lihat kembali yaitu antara gereja Katolik dan gereja Roma Ortodoks Timur tahun 1438 pada konsili di Florence, Italia. Pada konsili itu upaya-upaya untuk mengatasi perbedaan teologis antara gereja-gereja Timur dengan Barat dengan harapan bahwa gereja Katolik Roma dapat dipersatukan kembali dengan gereja Ortodoks. Beberapa gereja Ortodoks kembali bersatu membentuk gereja Katolik Romawi, menerima tanpa menuntut mereka menggunakan tradisi-tradisi gereja Latin ataupun Roma. Mereka mempunyai warisan liturgis, teologis, spiritual, dan disiplinnya sehingga mereka dapat bersatu. Upaya penyatuan itu sering disebut dengan gereja Ritus Timur, meskipun istilah itu sekarang kurang dianggap tepat. Tetapi ada beberapa usaha di sini, kita lihat ada gerakan untuk penyatuan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya. Dalam Yohanes 17 ayat 21, Tuhan Yesus menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam, bahwa murid-muridnya itu akan terancam perpecahan. Makanya doanya itu menunjukkan, di sini kita diingatkan bahwa inti pemberitaan Yesus itu adalah pendamaian, penyatuan kembali seluruh umat manusia. Menara Babel yang pernah didirikan oleh Nimrod cucu Nuh dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 gagal. Karena apa? Karena tidak sesuai kehendak Allah, karena menyalahi kehendak Allah. Jadi persoalannya apabila ternyata di kalangan para pengikut Yesus terjadi perpecahan, bagaimana orang akan dapat mempercayai isi pemberitaan mereka itu? Apalagi pemberitaan tentang Yesus yang telah memperdamaikan seluruh umat manusia. Jadi doa inilah yang menjadi dasar bagi gerakan oikumene, gerakan penyatuan gereja-gereja di seluruh dunia. Penyatuan seperti apa itu? Banyak gereja dan orang Kristen kini menyadari bahwa penyatuan organik, yaitu peleburan semua gereja di dunia menjadi hanya satu gereja saja, tampaknya tidak mungkin. Sebab masing-masing gereja mempunyai ciri khasnya sendiri yang sesuai dengan konteks sosial budayanya masing-masing. Karena itu harapan penyatuan gereja di dunia kini diarahkan kepada apa? Upaya untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Upaya untuk saling menghormati perbedaan yang ada sambil pada saat yang sama juga menerima kehadiran orang dan gereja Kristen yang lain sebagai sesama saudara. Oikumene adalah istilah yang terdiri dari dua kata Yunani, oikos rumah dunia dan menein mendiami. Dengan demikian oikumene itu berarti dunia yang didiami. Dalam bahasa Indonesia istilah oikumene itu sering ditulis ekumene, yaitu ekumenes atau ekumenikal. Ekumenes
usaha gereja untuk merealisasikan keesaannya di dunia ini. Ini adalah tugas semua gereja yang tersebar di seluruh dunia. Sifat gereja yang universal. Gereja tidak hanya terdapat di satu negeri tetapi tersebar mendunia ke seluruh dunia. Dengan kata lain, gereja Kristus tidak dapat dibatasi oleh batasan-batasan bangsa, suku, bahasa. Gereja Kristus bersifat umum, universal, mendunia. Kesaksian dan pelayanan gereja Kristus itu mencakup seluruh dunia. Jadi gereja Kristus tidak hanya terpanggil untuk menyatakan keesaannya di dunia, tapi juga untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jadi dalam Yohanes 17 ayat 21 ini tadi, doa ini menunjukkan bahwa kesatuan murid-muridnya dan pengikutnya sangat penting. Karena kesatuan itu mencerminkan Yesus dengan Bapanya di surga. Jadi dan dengan kesatuan ini pula para murid memberikan kesaksian mereka kepada dunia. Masalahnya bagaimana kita dapat memberitakan kepada dunia bahwa Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia kalau terjadi keterpecahan. Nah, jadi keterpecahan manusia, keterpecahan gereja itu, terutama sekali keterpecahan gereja itu adalah sebuah apa? Sebuah skandal. Skandal itu apa? Batu sandungan yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi tidak mengherankan apabila ternyata sejarah dunia penuh dengan konflik dan peperangan. Gereja Protestan juga hanya mengakui dua sakramen karena mereka meyakini bahwa hanya kedua sakramen itu yang diperintahkan oleh Tuhan tadi ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa terjadi perpecahan selalu ada. Lebih dari itu kita dipanggil apa? Untuk kesatuan, yang dimana pertama adalah kesatuan kita, dimana keluarga kita terus dipanggil untuk apa? Mengupayakan kesatuan. Keluarga kecil dulu. Di dalam gereja dan masyarakat kita tetap dipanggil untuk mewujudkan kesatuan sebagaimana doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Memohon persatuan untuk gerejanya. Yesus mendoakan supaya gerejanya bersatu agar menjadi tanda persatuan dalam dunia yang terpecah belah. Gereja itu satu, roh yang dimilikinya satu dan sama karena persatuan para anggotanya yang nyata. Di dalam gereja dan masyarakat kita tetap dipanggil untuk mewujudkan kesatuan dengan menghidupi semangat cinta kasih, pengampunan, kesabaran, bela rasa, dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjaga dan membangun persatuan dimanapun kita berada. Jadi sebagai kelanjutan